Halo anak-anak semua, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Walaupun kita di rumah, tapi Ibu berharap kalian semua tetap semangat dan kiranya hari ini kita bisa lebih produktif ya. Jadi kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita satu hari lagi khususnya untuk belajar matematika. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada untuk membahas kerucut. Jadi kita sekarang sudah di pertemuan kelima. Pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian formatif 1. Ibu berharap semuanya sudah mengerjakan soal formatif 1 ini supaya bisa fokus untuk mengikuti penjelasan Ibu ke depannya. Oke, jadi Ibu mau mengingatkan kembali sebelum kita belajar matematika, Ibu berharap kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik. Baik itu tempat kalian belajar, usahakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang bisa mengganggu kalian. Kemudian persiapkan catatan dan Ibu berharap nanti saat Ibu menjelaskan dan ada poin-poin penting yang kalian dapatkan, silahkan dicatat di catatannya. Dan yang ketiga adalah Ibu berharap setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, silahkan kerjakan latihan soal di akhir. Memang latihan soal ini tidak Ibu minta untuk dikumpulkan, tapi Ibu berharap kalian bertanggung jawab untuk mengerjakan sebagai bentuk kalian untuk bisa lebih memahami lagi. Jadi kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan dengan mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Oke, jadi kita langsung saja. Untuk hari ini kita akan fokus membahas tentang bangun ruang sisi lengkung khususnya kerucut. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan beberapa contoh penerapan kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya yang Ibu belum tampilkan, tapi ini contoh-contohnya kita mau lihat. Contohnya di sini ada cup untuk popcorn. Jadi di sini dia tanpa tutup ya. Kemudian di sini juga ada atap yang berbentuk kerucut. Nah, apa sih kelebihan atap berbentuk kerucut? Kalau kita lihat, atap yang berbentuk kerucut ini memberikan keindahan yang lebih. Jadi nilai estetisnya itu lebih ya. Atap yang berbentuk kerucut. Kalau di Toraja kayaknya masih jarang ya atap yang berbentuk kerucut. Nah, selain nilai estetis, kalau bangunan yang menggunakan atap berbentuk kerucut, sebenarnya ini mengurangi panas untuk bagian ruangannya. Kenapa? Karena jarak atapnya dengan ruangan itu agak jauh, jadi panasnya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian di sini juga ada tumpengnya. Ini sering sekali kita temui sekarang. Rata-rata orang ketika merayakan ulang tahun dan sebagainya itu kebanyakan sekarang menggunakan tumpeng ya. Kemudian di sini juga ada caping atau topi yang sering digunakan petani. Nah, ini kenapa sih dia berbentuk kerucut? Jadi manfaatnya itu sama seperti atap tadi. Jadi mengurangi panas. Karena kalau dia menggunakan kerucut nanti masih ada ruangan di atasnya. Jadi panas itu tidak langsung kena ubun-ubun si petani. Nah, di sini juga ada topi ulang tahun, ada kon es krim. Ini selain nyaman untuk dipegang, pasti ada ya kelebihannya, mungkin es krimnya tidak cepat meleleh atau seperti apa. Nanti kita bisa cari sama-sama kenapa sih kon es krim itu berbentuk kerucut. Dan di sini ada pembatas jalan. Nah, ini semua pasti sudah pernah lihat pembatas jalan berbentuk kerucut. Oke, nah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap setelah kalian mendengarkan penjelasan hari ini, kalian dapat yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung atau kerucut. Yang kedua, menemukan luas dari jaring-jaring kerucut dan luas permukaan kerucut. Dan yang ketiga adalah menentukan volume dari kerucut. Jadi ini 3 yang akan kita sama-sama bahas dalam pembelajaran kita hari ini.
Nah, jadi di sini, jadi ini kerucut ya. Ibu bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, definisi dan unsur-unsur kerucut. Yang kedua, jaring-jaring kerucut. Dan yang ketiga, luas permukaan kerucut. Dan keempat adalah volume kerucut. Nah, kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu definisi dan unsur-unsur kerucut. Nah, ini dia kerucutnya. Nah, ini adalah bentuk kerucut. Mungkin masih ada yang ingat di kelas 8 kita mempelajari bangun ruang sisi datar yang hampir mirip dengan kerucut. Nah, jadi di kelas 8 kita sudah mempelajari tentang limas. Limas ya, ada limas segi 3, ada limas segi 4, limas segi 5, dan seterusnya. Nah, kerucut ini adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai limas segi N, beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi perbedaan limas yang sudah kita pelajari di kelas 8 dengan kerucut adalah kalau limas itu dia berbentuk segi 4 ya, atau segi N beraturan, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Kalau kerucut dia berbentuk lingkaran. Kemudian bedanya lagi, kalau kerucut dia selimutnya itu berbentuk lengkung, ya. Jadi dia lengkung. Kalau di limas dia selimutnya itu berbentuk segitiga. Kalau kamu masih ingat, jadi disusun oleh segitiga untuk sisi tegaknya atau selimutnya. Nah, kerucut ternyata dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat. Di mana sisi siku-sikunya itu sebagai pusat putaran. Apa maksudnya? Jadi ternyata kita bisa membuat sebuah kerucut dengan segitiga siku-siku. Dari segitiga siku-siku ya. Jadi ini segitiga siku-sikunya, segitiga TAO. Dari segitiga TAO, ketika kita putar dia 360 derajat, berarti satu lingkaran penuh kita putar misalnya ke arah kanan, berarti A, Q, ke B, ke P, kemudian kembali ke A. Ternyata nantinya dia akan membentuk kerucut. Jadi segitiga siku-siku ini kalau dia diputar satu lingkaran penuh atau 360 derajat, dia akan membentuk kerucut. Itu ya. Jadi nanti kalau kamu ingat segitiga siku-siku ini berkaitan erat dengan teorema Pitagoras. Jadi dalam mengerjakan soal kerucut kita akan kembali menggunakan teorema Pitagoras. Makanya di kelas 8 Ibu sudah ingatkan bahwa kalian harus menguasai teorema Pitagoras. Nah, kita akan melihat dulu unsur-unsur kerucut. Apa saja unsur kerucut? Yang pertama, kerucut memiliki dua sisi, yaitu alas dan selimut. Kalau tabung, kalau kalian masih ingat tabung, dia 3 sisinya ya, alas, tutup, dan selimut. Kalau kerucut, dia punya alas dan selimut, jadi hanya 2 sisinya. Selimutnya ini yang berbentuk lengkung. Nah, kita lihat alasnya berbentuk lingkaran. Jadi alas kerucut ini berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, kerucut memiliki satu titik puncak. Jadi titik C di sini biasanya disebut sebagai titik puncak. Kemudian tinggi kerucut. Jadi tinggi kerucut itu, Ibu mau ingatkan kembali, tinggi kerucut itu bukan dari C kita tarik garis C ke B ya, itu bukan tinggi kerucut. Jadi dia bukan garis dari C ke B, tapi tinggi kerucut itu adalah titik atau garis dari titik puncak ke alas. Jadi titik puncak ke alas itu adalah alas yang di tengah-tengah alas. Nah, di sini itu adalah tingginya. Biasa kita simbolkan dengan T. Jadi ingat, ini adalah tinggi kerucut. Kemudian jari-jari alasnya. Ini semua pasti sudah menguasai. Jadi jari-jarinya itu adalah titik O ke titik B. Kalau diameter berarti dari titik A ke titik B. Nah,
Ini jari-jari. Kemudian yang kelima adalah garis pelukis. Kira-kira mana ya yang disebut garis pelukis? Ya, jadi yang diberi simbol S di sini, ya, ini disebut garis pelukis. Jadi garis pelukis ini adalah garis pada selimut. Jadi garisnya itu ada di selimut, kerucut yang ditarik dari titik puncak ke titik alas. Ya, jadi alas, salah satu alas di sini. Tapi dia bukan, jadi dia ada di selimut ya. Beda kalau tinggi. Kalau tinggi dia tidak di selimut, jadi dia di tengah-tengahnya, dari titik puncak ke tengah-tengah alas. Kalau dia garis pelukis, dia titik puncak ke alas, tapi dia di selimut. Dia itu ada di selimut kerucut. Jadi bisa bedakan ya. Kalau kita lihat di sini, dia akan membentuk tinggi jari-jari dan garis pelukis ini membentuk segitiga siku-siku. Dia siku-siku di O. Makanya di sini Ibu mau mengingatkan kembali, jadi ingat karena di sini garis pelukisnya itu adalah sisi miring. Jadi sama ya, sisi miring, tingginya ini sebagai sisi tegak, jari-jarinya ini jadi tinggi dan jari-jari di sini adalah sisi siku-sikunya karena dia melekat pada sudut siku-siku, dan garis pelukis di sini adalah sisi miringnya. Jadi sama dengan sisi miring. Jadi ingat teorema Pitagoras, kita bisa menentukan soalnya tinggi jika diketahui selimutnya berapa dan jari-jarinya berapa. Begitupun sebaliknya, kita bisa menentukan jari-jari jika diketahui tinggi dan garis pelukisnya. Nah, jadi masih ingat ya, untuk menentukan tinggi karena dia sisi siku-siku, maka tinggi sama dengan atau tinggi kuadrat sama dengan garis pelukis kuadrat dikurang jari-jari kuadrat, atau T sama dengan akar dari S kuadrat dikurang R kuadrat. Kemudian untuk mencari R-nya sendiri itu sama dengan akar dari S kuadrat dikurang T kuadrat. Nah, jadi ingat kalau dia sisi siku-siku yang dicari, selalu sisi miring itu mengurangi sisi kuadrat sisi miring mengurangi kuadrat siku-siku yang lain. Nah, untuk sisi miring berarti sisi siku-sikunya kuadrat sisi miring, itu berarti sisi siku-sikunya kita jumlahkan. Jadi S kuadrat sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, Ibu harap ini kalian sudah kuasai ya, sudah di luar kepala. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk pada luas permukaan kerucut. Nah, untuk menentukan luas permukaan kerucut, jadi Ibu sudah menyampaikan pada pembelajaran kita sebelumnya bahwa luas permukaan berarti kita akan menghitung luas semua sisi yang menutupi atau sisi yang menutupi dari bangun ruang tersebut. Berarti sama dengan kerucut, kita akan hitung luas dari selimutnya dan luas dari alasnya. Nah, kalau kita lihat di sini, alas kerucut itu berbentuk ini ya, lingkaran. Nah, Ibu percaya kalian semua masih ingat dan sudah di luar kepala rumus dari luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Kemudian, nah ternyata selimut kerucut ini kalau kita buka, dia akan membentuk sebuah juring lingkaran. Jadi dia akan membentuk sebuah juring lingkaran. Nah, di sini lingkarannya diberi nama lingkaran T. Ya, jadi lingkaran T. Ternyata garis pelukis dari kerucut ini merupakan jari-jari dari lingkaran T. Nah, ini sebagai penjelasan saja ya, supaya kalian nanti bisa paham dari mana kita menentukan luas selimut dari kerucut. Kemudian yang A,
dari titik A ke titik A aksen di sini itu adalah keliling alasnya atau nah di sini biasanya busur ya. Nah, ini busur pada lingkaran. Jadi untuk menentukan luas juringnya kita menggunakan rumus luas juring TAA. Jadi luas yang ini ya, jadi luas ini dibagi luas lingkaran secara keseluruhan itu sama dengan panjang busur A ke A aksen, ya ini dibagi keliling lingkaran atau per keliling lingkaran dibandingkan ya. Kemudian di sini luas juringnya itu samper, karena luas lingkaran kita sudah ketahui ya, pi R kuadrat. Nah, karena R-nya di sini sama dengan S, kita ganti R dengan S. Jadi, luas lingkaran, luas juring per pi S kuadrat sama dengan panjang busur. Nah, panjang busur karena panjang busurnya itu adalah keliling alas, yaitu 2pi R. 2pi R ini R kerucut ya, nanti kemudian dibagi dengan 2pi S. Keliling lingkaran T-nya, yaitu karena R-nya, R dari lingkaran T itu adalah selimut, bukan selimut, garis pelukis dari lingkaran, garis pelukis dari kerucut. Jadi dia di sini diganti dengan S. Makanya nanti ini kan 2pi-nya kita bisa selesaikan ya. 2 dibagi 2, ini 2 bagi 2 sama dengan 1, pi dibagi pi sama dengan 1. Jadi sisanya luas juring TA aksen itu sama dengan 2pi R kuadrat. Nah, ini dia selesaikan di sini ya. Jadi ini kita bisa selesaikan. Jadi supaya PS kuadratnya ini hilang ya atau selesai, kita kalikan dengan PS kuadrat. Sisi kiri kita kali dengan PS kuadrat, sisi kanan kita kali dengan PS kuadrat. Nah, di sini PS kuadratnya sudah tinggal 1 ya. Jadi dikali di sini. Nah, berarti sisanya luas juring adalah, nah ini dia kan S kuadrat ya. S kuadrat ini kan berarti kita bisa bagi S kuadrat dibagi S sama dengan S. Berarti luas juringnya adalah pi RS. Nah, berarti luas selimut, ini baru luas selimut ya. Luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring TA aksen, yaitu pi RS. Itu adalah luas selimut kerucut. Nah, kita lanjut. Tadi kita sudah mengetahui nih rumus alas, luas alas, dan luas selimut kerucut. Berarti sekarang kita sudah bisa menentukan luas permukaan kerucut. Ya, jadi tadi luas selimut kerucut itu sama dengan pi RS, kemudian alasnya itu rumus lingkarannya itu pi R kuadrat, maka luas permukaan kerucut adalah luas lingkaran atau luas alas ditambah luas selimut kerucut itu sama dengan tadi luas lingkaran pi R kuadrat ditambah luas selimut yaitu pi RS. Nah, kita sederhanakan ya, karena sama-sama dikali dengan pi R, maka kita keluarkan pi R-nya. Pi R dalam kurung R ditambah S. Ini kalau kita kalikan pelangi nanti dia akan menghasilkan yang di atas. Jadi pi R dikali R sama dengan pi R kuadrat. Pi R, kemudian ditambah pi R kali S sama dengan pi RS. Jadi luas permukaan kerucut, rumus luas permukaan kerucut adalah pi R dalam kurung R tambah S. Ya, silahkan kalian catat di catatan kalian. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah volume kerucut. Mungkin ada tadi yang belum selesai mencatat ya. Ibu kirimkan modul juga jadi Ibu kirimkan file dari PPT ini. Silahkan nanti kamu akses di Google Classroom kalau kamu mau lihat kembali. Kemudian untuk volume kerucut,
Jadi, untuk menentukan volume kerucut, kita bisa melakukan percobaan di sini ya. Tapi karena waktu dan kalian di rumah, jadi kita belum bisa. Kalian bisa coba di rumah ya. Jadi, siapkan karton atau kertas yang agak keras dan beras, hanya 2. Kemudian yang kedua, buat kerucut dan tabung menggunakan karton tersebut. Silahkan kamu buat kerucut dan tabung dengan ketentuan diameter kerucut sama dengan diameter tabung. Berarti nanti diameter alas kerucut ini ya, sama dengan diameter alas tabung atau tutup tabung. Jadi harus sama. Dan tinggi kerucut harus sama dengan tinggi tabung. Nah, nanti setelah bangunnya ini selesai, kerucut dan tabungnya itu kamu sudah selesai buat, silahkan masukkan beras ke dalam kerucut hingga penuh, kemudian tuangkan beras dari kerucut itu ke dalam tabung. Nah, nanti ketika kalian sudah melakukan percobaan tersebut, ternyata satu tabung itu atau 3 volume kerucut itu sama dengan 1 volume dari tabung. Nah, ini ya kalau kita masukkan 3 misalnya air atau beras dari kerucut, itu akan akan memenuhi 1 tabung dengan diameter dan tinggi yang sama dengan kerucut ya. Nah, berarti dari aktivitas ini kita bisa simpulkan bahwa bahwa tabung terisi penuh setelah 3 kali pengisian oleh kerucut. Maka volumenya, karena ingat volume itu adalah isi ya, isinya. Volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Jadi ini kesimpulannya dari percobaan itu. Volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Berarti untuk volume kerucut itu sama dengan 1/3. Ini mengerti ya kalau dibalik-balik. Jadi volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Berarti volume kerucut, 1 volume kerucut itu sama dengan 1/3 volume tabung. Nah, masih ingat ya volume tabung itu pi/r² kali T. Berarti volume kerucut adalah 1/3 pi/r² kali T. Bisa dipahami ya? Oke, silahkan nanti dicatat di catatan kalian. Oke, nah kita langsung masuk saja contoh soal untuk bisa memahami penjelasan Ibu tadi. Jadi di sini tinggi sebuah kerucut adalah 8 cm dan panjang jari-jari alasnya adalah 6 cm. Tentukan yang pertama panjang garis pelukisnya, yang kedua panjang busur pada jaring-jaring. Ini jaring-jaring selimutnya dengan pi sama dengan 3,14. Dan sini ada gambarnya ya. Jadi gambarnya itu seperti ini. Tinggi kerucutnya tadi 8 dan jari-jarinya adalah 6 cm. Kalau dia dibuka, kerucutnya seperti ini. Berarti kita lihat ya. Nah, kita catat dulu. Diketahui tingginya sama dengan 8 cm tinggi kerucut. Kemudian jari-jarinya adalah 6 cm. Yang ditanyakan berapakah S atau garis pelukisnya. Kemudian yang kedua panjang busur AB. Berarti dia panjang busur yang ini. Ya, berarti kita kerjakan dulu yang pertama. Karena yang ditanyakan adalah S-nya, di sini masih ingat ya tadi Ibu sudah jelaskan kalau di sini membentuk segitiga siku-siku. Jadi hubungan antara tinggi jari-jari dan garis pelukis itu membentuk segitiga siku-siku. Ini. Oke, berarti kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Karena yang dicari di sini sisi miringnya, maka S kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, T-nya kan sama dengan 8 ya, R-nya sama dengan 6.
Berarti 8 kuadrat atau 8 kali 8 sama dengan 64. 6 kali 6, 6 kuadrat sama dengan 36. Maka S sama dengan 64 ditambah 36 sama dengan 100. S sama dengan akar 100. Akar 100 adalah 10. Berarti panjang dari garis pelukisnya adalah 10 cm. Gampang ya untuk menentukan garis pelukisnya. Nah, kemudian yang bagian B, panjang busur pada jaring-jaring selimut. Nah, ingat untuk menentukan tadi panjang busurnya itu, kalau kita lihat busurnya ini adalah, yang tadi di jaring-jaring itu adalah keliling dari alasnya. Ya, keliling dari alasnya. Berarti kelilingnya itu rumusnya adalah sama dengan keliling alas, yaitu 2πr. Nah, berarti 2 dikali pi-nya, di sini sudah diketahui 3,14, R-nya 6. Tinggal kita kalikan, nanti hasilnya itu adalah 37,68 cm. Jadi panjang busur AB-nya atau panjang keliling alasnya adalah 37,68 cm. Nah, Ibu harap contoh pertama ini kalian bisa pahami ya dan kuasai. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua di sini, tentukan luas permukaan kerucut yang berjari-jari 7 dan tingginya 24 cm. Jadi, ingat selalu tuliskan dulu apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Jadi di sini yang diketahui adalah jari-jarinya 7 cm, tingginya 24 cm, ditanyakan luas permukaan kerucut. Nah, ingat luas permukaan kerucut itu rumusnya PR dalam kurung R tambah S. Nah, tadi sudah diketahui R-nya, R dan T, tapi S-nya belum diketahui. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari panjang S. Ingat ya, untuk mencari panjang S, kita bisa menggunakan Pitagoras atau mencari garis pelukisnya. Jadi rumus S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Jadi ini masih ingat ya, nah ini gambarnya. Untuk mencari S, itu kita bisa cari dengan Pitagoras karena dia sisi miring. Nah, lanjut. Nah, R-nya tadi diketahui ya, R-nya sama dengan 7, berarti 7 kuadrat ditambah tingginya 24 kuadrat. 7 kuadrat sama dengan, atau 7 kali 7 sama dengan 49. Kemudian T-nya itu 24, berarti 24 kali 24, 576. Nah, S-nya sama dengan akar dari 625. 625 itu akar dari 625 itu sama dengan 25 cm. Jadi garis pelukisnya adalah 25. Berarti sekarang kita sudah bisa masukkan ke rumus luas permukaan kerucut karena sudah diketahui S-nya. Ya. Nah, luas permukaan kerucut sama dengan PR dalam kurung R tambah S. Nah, Pi-nya kita pilih di sini 22/7 karena R-nya sama dengan 7. Dalam kurung R-nya 7 ditambah S-nya 25. Nah, ingat ya, kalau ada seperti ini, misalnya ini bukan 7. Ini kamu tidak bisa langsung bagi, tidak bisa. Karena ini penjumlahan, harus ditambah dulu 7 ditambah 25. Jadi ini salah ya. Kita hapus dulu. Jadi tidak bisa dikerjakan seperti itu. Nah, berarti sekarang 22/7, Pi-nya 22/7 dikali 7, dikali, ini dalam kurung ini artinya dia juga dikalikan nanti dengan semua komponen dalam kurung ini. 7 ditambah 25. Nah, kita selesaikan dulu yang dalam kurung 7 ditambah 25, ini kan sama dengan 32. Nah, ini juga kita bisa selesaikan 7 dibagi 7,
7 bagi 7 sama dengan 1 ya, berarti 22 dikali 1 sama dengan 22. Hasilnya 22 dikali 32 cm itu sama dengan 704 cm kuadrat. Jadi ingat, untuk luas satuannya itu adalah kuadrat. Jadi luas permukaan kerucut adalah 704 cm kuadrat. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, kita lanjut. Masih ada satu contoh soal lagi. Nah, di sini tentukan volume kerucut yang memiliki jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm. Jadi, diketahui di sini jari-jarinya 10, tingginya 24, ini Ibu sudah tuliskan, dan ditanya volume kerucutnya. Ingat, rumus volume kerucut sama dengan sepertiga pi R kuadrat kali T. Jadi kita langsung masukkan saja rumusnya, karena R-nya sudah diketahui, T-nya sudah diketahui. Berarti sepertiga dikali 3,14 ya, karena dia bukan kelipatan 7, dikali 10 dikali 10 dikali 24. Nah, R kuadrat. Kemudian hasilnya sama dengan 2512 cm kubik. Jadi volume kerucutnya adalah 2512 cm kubik. Nah, gampang ya. Nah, karena di sini sudah diketahui T-nya, jadi kita bisa langsung masukkan ke rumus. Kalau misalnya tinggi atau jari-jarinya belum diketahui, yang diketahui adalah garis pelukis, berarti kalian juga harus cari dulu menggunakan rumus Pythagoras. Nah, Ibu berharap 3 contoh soal ini bisa kalian pahami, dan jika belum mengerti boleh chat Ibu via WA. Nah, sekarang untuk kalian bisa lebih memahami materi yang Ibu jelaskan, silakan kalian kerjakan 3 latihan soal ini. Jadi, yang pertama, sebuah kerucut dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 24 cm, tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Yang kedua, hitunglah volume kerucut dengan panjang jari-jari alas 21 dan tinggi 10 cm. Nah, ini gampang sekali soalnya ya. Yang ketiga, diameter alas sebuah kerucut sama dengan 10 cm. Jika panjang garis pelukisnya 13 cm, hitunglah volume kerucutnya. Jadi silahkan kerjakan latihan soal. Di buku kalian juga masih banyak latihan soal. Kalau ini sudah selesai, silahkan kamu tambah dengan latihan soal di bukumu. Jadi sekian untuk penjelasan Ibu hari ini. Kita sudah belajar definisi, unsur-unsur, kemudian luas permukaan dan volume kerucut. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang Ibu sudah jelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan nanti chat Ibu via WA. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan kesetiaan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengerjakan. Terima kasih semuanya.